Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan kehamilan pada masa COVID-19. Yang pertama perlu kita tahu apa itu sebenarnya antenatal care atau asuhan kehamilan. Antenatal care adalah sebuah istilah kesehatan yang mengacu pada program pelayanan kesehatan ibu hamil sehingga bisa ditangani oleh tenaga medis secara lebih profesional. Kemudian, apa tujuan dari antenatal care? Antenatal care bertujuan sebagai pemeriksaan selama masa kehamilan dengan bantuan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental serta fisik ibu hamil. Perlu diketahui juga bahwa antenatal care dapat memberikan manfaat positif untuk kesehatan ibu hamil, seperti yang pertama, meminimalisir atau menghindari resiko komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan atau persalinan. Kemudian yang kedua, membantu ibu hamil lebih mengoptimalkan masalah kesehatan mental serta fisiknya. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan seorang ibu atau mama untuk menjalani masa nifas dan pemberian ASI secara eksklusif. Kemudian bagaimana tahapan alur pelayanan pemeriksaan ANC di masa normal, bukan pada masa pandemi, yaitu yang pertama timbang berat badan dan tinggi badan. Di sini bidan akan melakukan penimbangan berat badan dan juga mengukur tinggi badan ibu. Kemudian memeriksa tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah ini kita lakukan untuk mengetahui atau mencegah terjadinya komplikasi kehamilan. Contohnya adalah hipertensi gravidarum dan juga preeklamsia dan eklamsia. Kemudian pengukuran tinggi fundus uteri dan usia kehamilan. Screening status imunisasi tetanus dan pemberian tetanus toksoid, kemudian pemberian tablet zat besi untuk mencegah terjadinya anemia, pengukuran status gizi, selanjutnya tes laboratorium, kemudian pemeriksaan presentasi janin dan DJJ, tata laksana kasus, dan yang terakhir lakukan temu wicara. Kemudian yang dipertanyakan sekarang, apakah pemeriksaan kehamilan perlu atau masih perlu dilakukan pada masa pandemi seperti sekarang ini atau COVID-19? Saat ini, layanan kesehatan ibu tidak terlepas karena dampak baik secara akses maupun kualitas dikarenakan merebaknya coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Seversa Acute Respiratory Syndrome atau Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 merupakan pandemi di dunia. Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang kemudian berkembang ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pemberian layanan maternal di masa pandemi perlu menjadi perhatian untuk menghindari terjadinya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu. Lebih saat ini, terdapat pembatasan pelayanan kesehatan maternal, seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya karena takut tertular. Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi lembaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri. Kemudian bagaimana penata laksanaan screening antenatal care atau ANC pada masa pandemi? Yang pertama, ibu hamil tanpa demam dan gejala influenza dan tidak ada riwayat kontak erat atau riwayat perjalanan di daerah yang telah terjadi transmisi lokal, serta hasil rapid test negatif jika memungkinkan dilakukan rapid test, dan dapat dilayani di fasilitas kesehatan oleh bidan atau dokter yang menggunakan APD level 1. Kemudian, ibu hamil dengan status ODP dapat dilayani di fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun praktik bidan mandiri, sedangkan PDP harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti rumah sakit. Beri keterangan yang jelas pada surat rujukan bahwa diagnosa PDP dan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan PCR serta penanganan selanjutnya oleh dokter spesialis. Selanjutnya, ibu hamil mendapatkan jenis layanan ANC sama dengan situasi normal sesuai
swab. Kecuali pemeriksaan USG untuk sementara ditunda pada ibu dengan TP atau terkonfirmasi COVID-19 sampai pada rekomendasi bahwa episode isolasi berakhir. Pemantauan selanjutnya ibu dianggap sebagai kasus resiko tinggi. Kemudian kunjungan ibu hamil di masa pandemi yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, ibu hamil diminta untuk kunjungan wajib pertama dilakukan pada trimester 1, direkomendasikan oleh dokter untuk dilakukan screening faktor resiko HIV, sifilis, hepatitis B. Jika kunjungan pertama ke bidan, maka setelah ANC dilakukan, maka ibu hamil kemudian diberi rujukan untuk pemeriksaan oleh dokter. Kunjungan wajib kedua dilakukan pada trimester ketiga, 1 bulan sebelum tafsiran persalinan, harus oleh dokter untuk persiapan persalinan. Yang terakhir, kunjungan selebihnya dapat dilakukan atas nasihat tenaga kesehatan dan didahului dengan perjanjian untuk bertemu. Ibu hamil diminta untuk mempelajari buku KIA dan jika memungkinkan konsultasi kehamilan dan edukasi kelas ibu hamil dapat menggunakan aplikasi di dalam internet. Kemudian, mengapa ibu hamil harus memeriksakan dirinya ke bidan walaupun pada saat ini COVID-19 masih merebak? Ibu hamil harus segera memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan walaupun belum waktunya melakukan pemeriksaan kehamilan rutin apabila mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, muntah hebat, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi, tidak merasakan gerakan janin, pendarahan dari vagina, kontraksi atau nyeri perut yang hebat, pecah ketuban, dan kejang-kejang. Jadi ketika ibu mendapatkan semua gejala-gejala tersebut, ada baiknya ibu memeriksakan kehamilannya walaupun belum ada rencana pertemuan sebelumnya atau belum memasuki masa pemeriksaan ibu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa pemeriksaan kehamilan tetap penting dilakukan ibu walaupun di masa pandemi pada saat seperti sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana cara ibu untuk melindungi dirinya agar tidak tertular COVID-19? Yang pertama, pastikan gunakan selalu masker ketika ingin bepergian keluar rumah, menggunakan kendaraan pribadi saat pergi klinik atau ke rumah sakit, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Jika tidak ada air atau tidak tersedia air di dekat kita atau di dekat ibu dan sabun, maka gunakan hand sanitizer. Kemudian yang terakhir adalah menjaga jarak 1 meter, apalagi atau khususnya dengan orang yang sedang batuk ataupun bersin. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pemeriksaan kehamilan masih perlu atau harus perlu dilakukan walaupun di masa pandemi dengan cara atau tata laksana yang berbeda dengan masa yang normal atau masa seperti dulu. Di sini saya anjurkan kepada ibu untuk tetap menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak dan hindari kerumunan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 bagi ibu. Karena ketika ibu tertular COVID-19 bukan hanya berbahaya pada dirinya juga, tetapi juga pada janinnya. Baik, itu tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.